Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fiddin, azakumullah, dalam muqaddimah kajian ini saya ingin menyebutkan tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan ini berkaitan tentang wajibnya kita membenarkan setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah sampaikan pada tahun yang lalu di tempat ini berkaitan tentang hidayah. Allah berfirman dalam surah Taha di ayat 123. Allah berfirman, qala habitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, hendaklah kalian berdua keluar dari sorga, ini kepada Adam, Hawa, dan juga iblis disuruh keluar. Sebagian kalian adalah musuh dengan sebagian yang lainnya. Apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dalam surah Taha di ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Kata Ibnu Abbas, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma qara'a hadhihi al-ayah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abdul Razak,
At-Tabrani dan juga Al-Hakim. Dibawakan riwayat ini oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kemudian juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam surah An-Najm dari ayat pertama sampai ayat 3, demi bintang apabila dia jatuh, tidaklah sahabatmu itu sesat dan tidak juga menyimpang. Artinya tidak, ghawa bisa diartikan dengan menyimpang atau kebodohan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kalimat ma dhalla artinya tidak sesat, dalilun ala kamula ilmuhu wa ma'rifatuhu wa annahu ala al-haqqil mubin. Kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sesat menunjukkan tentang kesempurnaan ilmunya beliau, tentang pengetahuannya beliau, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran yang nyata. Wa ma ghawa ay wa ma jahila dalilun ala kamali rushdihi wa annahu abarul alamina fahuwa al-kamilu fi ilmihi wa fi amalihi. Kalimat wa ma ghawa artinya beliau tidak sesat, maksudnya tidak bodoh. Kalimat ghawa itu jahlun min i'tiqadin fasid, kebodohan dari keyakinan yang rusak, seperti yang disebutkan dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi kalimat ghawa, beliau tidak bodoh, yang menunjukkan bahwa beliau ini sempurna petunjuknya, dan beliau adalah orang yang paling baik dari sekalian alam. Beliau SAW adalah orang yang sempurna ilmunya dan sempurna amalnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Artinya Rasulullah SAW, kita kembali kepada dua ayat ini dalam surah Taha dan juga dalam surah An-Najm. Jadi kalau sudah datang keterangan dari Al-Quran dan keterangan datang dari Rasulullah SAW dari As-Sunnah, kewajiban kita untuk ittiba. Tidak kita tolak dengan akal kita, tidak kita tolak dengan perasaan kita, kita tidak tolak juga dengan keadaan atau situasi, tidak boleh. Kewajiban kita untuk tunduk dan taslim. Kita wajib membenarkan. Di antara yang membuat manusia ini sesat itu mereka menolak khobar, artinya menolak dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang membuat manusia ini sesat. Allah sudah tunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Beliau tidak sesat dan beliau juga tidak bodoh, dan beliau SAW adalah orang yang paling sempurna ilmunya, sempurna pengetahuannya, dan beliau berada di atas kebenaran yang nyata. Enggak boleh sekali-kali orang ragu tentang apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang meragukan apa yang disampaikan, maka dia pasti akan sesat. Sebab Allah memberikan syarat dalam ayat ini, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjuk Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, dia ikuti, dia benarkan dan dia amalkan, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Ini jaminan udah.
Sebagaimana yang antum sudah ketahui dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku, Al-Quran dan sunnah. Kalau sudah datang dari Al-Quran dan sunnah, kewajiban kita untuk membenarkan dan kita wajib taslim. Nggak boleh kita bantah dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dengan keadaan masyarakat atau yang lain, nggak boleh. Itu yang membuat manusia sesat dengan sebab itu. Kalau sudah datang dalil, sami'na wa ata'na, taslim, nggak boleh menolak. Sebab Nabi SAW adalah orang yang paling tahu dari seluruh manusia di muka bumi ini. Karena Allah memberikan ilmu kepada beliau untuk menjelaskan kepada manusia semua yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada kesesatan dan juga menuju ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Agama Islam sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan lengkap. Yang membawa kalian ke neraka juga sudah dijelaskan lengkap. Semua sudah jelas. Kewajiban kita yaitu membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang mengikuti petunjuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa mutaba'atu hudallahi allati rattaba 'alaiha hadhihi al-umur hiya tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradi syubhatin taqdahu fi tasdiqihi. Kata beliau, mengikuti petunjuk Allah yang Allah jelaskan, artinya Allah yang diurut dalam beberapa perkara ini. Yang pertama, Ibnu Qayyim rahimahullah, tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradi syubhatin taqadahu fi tasdiqihi. Arti kita wajib membenarkan berita yang datang dari beliau, yang disampaikan oleh beliau, kita wajib benarkan tanpa kita menentang dengan syubhat yang merusak pembenaran kita kepada beliau, tanpa kita menolak dengan syubhat yang artinya mengotori pembenaran, yang merusak pembenaran kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wamtithalu amrihi min ghairi i'tiradi syahwatin tamna'u imtithalahu. Yang kedua, melaksanakan perintah beliau tanpa menentang dengan syahwat yang menghalangi untuk melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya tanpa ada penentangan syahwat yang mencegah pelaksanaan perintahnya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa ala hadzainil aslaini madarul iman wa huma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Wa ala hadainil aslaini madarul iman wa huma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Dan di atas dua prinsip ini berputarnya keimanan, yaitu apa? Membenarkan berita dan mentaati perintah. Membenarkan perintah, saya ulangi, membenarkan berita dan mentaati perintah. Artinya berita yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk membenarkan, nggak boleh kita tolak.
Nggak boleh kita tentang dengan syubhat atau syahwat atau yang lainnya, atau perasaan, nggak boleh. Ini penting. Sebab kadang-kadang sudah dibawakan dalilnya sahih, masih ada, karena ada pendapat begini, kok kesian begini, segala macam. Seperti yang saya bawakan pada pekan yang lalu tentang bapak dan ibunya Nabi. Kan kesian. Ini kalau kesian bukan agama, ini apa namanya? Pakai perasaan. Dan ini merusak nanti semua ayat Quran dan hadis nanti seperti itu, nanti ditolak dengan perasaan. Atau pendapat ulama. Pendapat ulama bukan dalil. Yang dikatakan dalil Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang harus kita pegang. Ini taksil seumur hidup kita. Antum tinggal lihat lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah di juz yang pertama. Dan kita wajib membenarkan setiap dibawakan dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk membenarkan. Kemudian setelah itu apa? Mentaati perintah. Tasdiqul khabar. Yang kedua, ta'atul amr. Mentaati. Taslim. Udah. Jadi kalau sudah datang nas dalil, kewajiban kita untuk mentaati. Dan seorang yang beriman dan orang bertakwa itu wajib membenarkan semuanya Al-Quran Sunnah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran kemudian dia membenarkannya, maka dia termasuk orang yang takwa. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 33, "Waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Naam. Waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan dia membenarkannya, maka dia termasuk orang yang takwa. Jadi wajib kita untuk membenarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita tolak dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan, dengan segala macam. Taslim. Karena sesatnya kelompok-kelompok yang sesat, ya karena seperti itu. Orang-orang dari filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan yang lainnya, ya sudah datang nas, sudah jelas, ditolak dengan akalnya. Kemudian ditolak juga dengan apa? Dengan ta'wil atau yang lainnya. Dan biasanya itu karena mereka mengikuti apa? Mengikuti syahwat dan mengikuti syubuhat. Dan kita harus hati-hati. Kata Imam Ibnu Qayyim tentang asy-syahawat wa syubuhat. Sebenarnya pembahasan tentang asy-syahawat wa syubuhat panjang. Ya, di dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan min Masaidisy Syaitan, dan juga penjelasan yang lainnya. Tapi saya bawakan sedikit penjelasan tentang ayat yang tadi kita baca dalam surah Thaha ayat 103. Kata beliau begini, "Wa hadzal amrani a'ni asy-syubuhat wasyahawat aslu fasadil abadi wa syaqaihi fi ma'ashihi wa ma'adihi." Dan dua perkara ini, yaitu syubhat dan syahwat, merupakan pokok dari kerusakan seorang hamba dan celakanya dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Bahwa syubhat dan syahwat merupakan pokok kerusakan seorang hamba dan celaka dia dalam kehidupannya dan juga nanti di akhirat. Wa kama annal aslainil awwalaini wa huma tasdiqul khabari wa ta'atul amri aslu sa'adatihi wa falahihi wa fi ma'ashihi wa ma'adihi. Sebagaimana dua pokok yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu membenarkan berita dan
Mentaati perintah. Antum perhatikan, antum nyambung, jangan antum di mana saya jelaskan antum jawab. Antum ngaji jangan tidur. Perhatikan. Kama anna aslain al-awwalaini huma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Aslu sa'adatihi wa falahihi wa ma'ashi wa ma'adihi. Sebagaimana dua pokok yang pertama, yaitu membenarkan berita dan mentaati perintah, merupakan pokok kebahagiaan seorang hamba, keberuntungannya, kesuksesannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kalau seorang yang dikatakan dia beriman, begitu datang wahyu, Quran, was sunnah, dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jangan dibantah. Justru orang yang membantah itu dia pasti akan sesat, pasti udah akan sesat. Dia bantah dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan lingkungannya, dengan pendapat ustadz, pendapat syekh dan segala macam. Dalil dibantah. Ini akan membawa kesesatan. Kata Imam Ahmad, dan ini sudah saya bawakan di majelis ini, man radda hadithan Nabi SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak satu hadis Nabi, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Satu hadis dia tolak, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Maka begitu datang dalil, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih kita membahas poin yang ke-46. Poin ke-46 tentang al-wa'du wal wa'id. Tentang al-wa'du wal wa'id. Kita pekan lalu sampai poin yang keberapa? Yang ke-6. Sekarang kita masuk poin yang ke-7. Yang ke-7 di halaman 394 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua lihat bukunya. Perhatikan. Yang hadir perhatikan, dan juga yang lainnya yang mendengarkan kajian ini perhatikan bukunya, lihat, catat. Yang ke-7, Ahlussunnah tidak memastikan adab bagi orang, saya ulangi, Ahlussunnah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran, karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, taubatnya, musibah yang dialaminya, dan sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kita bahas poin ini. Jadi Ahlussunnah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran. Artinya Ahlussunnah tidak memastikan adab bagi orang muslim. Orang muslim yang diancam dengan siksaan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, atau taubatnya, atau musibah yang dialaminya, dan sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kita tidak memastikan adab bagi orang yang berbuat dosa besar. Dan ini sudah kita bahas. Jadi kita nggak boleh memastikan orang itu masuk neraka, nggak boleh. Nanti seperti pendapatnya Mu'tazilah dan Khawarij. Pekan lalu saya bawakan penjelasan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Dia membawakan dua berkaitan dengan orang-orang mukmin
yang taat dan juga berkaitan dengan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kata beliau di poin 86 dan 87, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, narju lil muhsinina minal mu'minina ay ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannati. Kami berharap bagi para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan kaum mukminin, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Kami tidak merasa aman atas ancaman Allah bagi mereka, dan kami tidak memastikan mereka dengan surga. Meskipun mereka berbuat ketaatan, kebaikan, tapi kita nggak boleh memastikan dia dengan surga, karena ini hak Allah mutlak, hak Allah. Kecuali kalau Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi ketika menyampaikan, ya wahyu yang disampaikan dari Allah Ta'ala. Tapi kita nggak boleh memastikan, atau dia orang soleh, nggak, menurut pandangan kita nggak pernah dia berbuat dosa, orang alim, ahli ibadah, tetap nggak boleh kita memastikan dengan surga, nggak boleh, karena itu bukan hak kita. Para ulama salaf sepakat tentang masalah ini, nggak boleh kita merasa aman dari ancaman Allah dan tidak memastikan mereka dengan surga. Kemudian di poin 87, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Dan kami memohonkan ampun bagi orang-orang Islam yang melakukan dosa, dan kami juga mengkhawatirkan mereka akan ditimpa siksa karena kejahatan mereka, arti karena dosa-dosa mereka. Namun kami tidak membuat mereka berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip dari Ahlussunnah yang wajib kita perhatikan. Nggak boleh kita memastikan orang itu dengan surga, dan nggak boleh juga memastikan orang itu dengan neraka, nggak boleh. Meskipun dia berbuat dosa besar yang banyak sekali dosa besarnya, kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Selama dia muslim, dia berbuat dosa besar, dia diancam dengan masuk neraka. Itu namanya wa'id, ancaman. Kalau dia berbuat kebaikan, ketaatan, maka dia dijanjikan dengan apa? Surga. Tapi masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian ketika orang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita nggak boleh memastikan bahwa dia pasti masuk neraka, nggak boleh. Cuma kita memberikan nasihat atau peringatan, wajib mengingatkan mereka bahwa orang yang berbuat dosa ini diancam masuk neraka, orang berbuat dosa ini diancam masuk neraka, nggak ada masalah seperti itu. Tapi memastikan orang tertentu bahwa dia neraka, nggak boleh, karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya dengan sebab ketaatan di akhir hayatnya, atau dia bertobat di akhir hayatnya yang kita tidak tahu, atau dia terkena musibah yang dialaminya, karena musibah menggugurkan dosa. Dan banyak hadis Nabi gitu. Sampai seorang terkena duri aja menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya gitu. Begitu juga sakit yang menimpa seorang, itu akan menghapuskan dosanya. Itu banyak riwayatnya. Nanti antum bisa baca di buku doa dan wirid. Itu juga musibah. Kemudian juga sakit yang dapat menghapuskan dosanya. Jadi bisa antum baca di buku hiburan bagi orang yang terkena musibah, hiburan bagi orang yang terkena musibah. Jadi bisa jadi dengan dosa dengan rahmatnya Allah Taala, dengan ampunan Allah, diampunkan dosa dia nanti di akhirat. Bisa jadi. Karena ada Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ada orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas. Dia
meyakini kalimat itu, dia tidak berbuat syirik. Tapi sebagai manusia dia berbuat dosa. Kemudian di hari kiamat dia datang, dia sudah meyakini bahwa dia pasti binasa. Karena dibuka semua catatan amal. Maka dibuka catatan amalnya dia, satu lembar catatan dosanya dia itu sejauh mata memandang. Kemudian ini ada 99 catatan sejauh mata memandang, dosanya semuanya. Dia udah yakin bahwa dia akan binasa. Tapi kemudian Allah menyuruh malaikat mengeluarkan bitaqah, yang terkenal dengan haditsul bitaqah, yaitu kalimat Allah yang dia pernah ucapkan, yang dia yakini dan dia amalkan dalam kehidupannya. Kemudian ditimbang di mizan di hari kiamat dengan 2 daun timbangan, maka yang paling berat kalimat Allah. Dengan itu dia dihapuskan dosanya, dimasukkan ke surga dengan sebab itu. Maka antum perhatikan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu semuanya akan diampuni kalau dia masih sempat tobat dalam hidup ini di akhir hayatnya. Adapun ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tobat. Ayat yang kita bahas ini surah Az-Zumar ayat 53. Ini berkaitan dengan hak orang-orang yang tobat. Adapun ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendakinya. Barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak taubat sampai akhir hayatnya. Perhatikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah mengampuni selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak taubat sampai akhir ayatnya. Perhatikan, ayat ini surah An-Nisa ayat 48 berkaitan dengan orang yang tidak taubat. Ayat ini surah Az-Zumar ayat 53 berkaitan dengan orang yang taubat. Perhatikan tuh. Sekarang ada orang berbuat syirik di muka bumi ini. Kemudian dia taubat. Diterima atau tidak? Diterima taubatnya. Orang berbuat dosa, kalau dia dosa syirik atau kufur, kemudian dia taubat, diterima. Apalagi dosa selain itu, diterima taubatnya. Jadi ayat surah An-Nisa 48 berkaitan dengan orang yang tidak taubat. Jadi kalau seorang yang dia berbuat kesyirikan sampai akhir hayatnya dia berbuat kesyirikan, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka di akhirat nggak akan diampuni, tempatnya di neraka sesuai dengan nas Al-Quran. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dalam surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. Jadi nanti kalau dia sampai akhir hayatnya dia berbuat syirik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat neraka. Tapi dosa yang lain yang dia nggak taubat, dia pernah mencuri, dia pernah minum khamar, dia pernah berbuat riba atau yang lainnya, semua dosa. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Ini bicara orang Islam yang dia mati dalam keadaan tidak tobat. Ini tergantung kepada kehendak Allah. Karena Allah menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki nanti di akhirat. Ini berkaitan dengan apa? Di akhirat nanti. Maka ada yang diampuni Allah, tadi seperti hadis bitaqah. Dia dosanya banyak.
tapi Allah ampunkan dengan tauhidnya dia. Karena Allah juga berfirman di dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'in ataituka bi qurabihi maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, selama engkau tidak berbuat syirik, aku akan datang padamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi selama dia tidak berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, tempatnya neraka dengan nas Al-Quran. Adapun ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang berbuat dosa dan banyak dosanya. Kalau dia taubat, diterima. Ini ayat berkaitan dengan orang yang taubat. Kalau dia taubat, diterima taubatnya. Kalau yang tadi berkaitan dengan yang tidak taubat. Jadi ini Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali, semua dosa syirik, dosa kufur, dosa nifaq. Kalau dia tobat kepada Allah, diterima tobatnya. Wa innahu wal ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa tentang ayat ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan haqqut taibin, hak orang-orang yang taubat. Jadi orang yang berbuat dosa, kita anjurkan dia untuk taubat. Sebesar apapun dosa dia, sebesar apapun dosa dia, kita harus memberikan kepada dia semangat. Untuk apa? Untuk taubat, untuk kembali kepada Allah. Jangan membuat orang putus asa, nggak boleh. Jangan ada orang datang, saya mau taubat, oh nggak ada taubat bagi kamu, nggak boleh. Allah Ghafurur Rahim. Tetap dosa apa yang lakukan, kita anjurkan dia untuk taubat. Kita harus memberikan kabar gembira kepada dia untuk taubat. Dan Allah senang dan Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Daripada apa? Daripada seorang penunggang onta dengan semua bekalnya tiba-tiba hilang. Bayangkan di tengah padang pasir, nggak ada kendaraan yang lain kecuali ontaknya dia, tiba-tiba hilang sudah. Kan kalau udah hilang, udah yang ada hanya kematian buat dia, karena semua bekal di situ, nggak ada yang lain. Tiba-tiba datang ontak itu depan dia, gembira. Maka Allah lebih sangat gembira daripada seorang di tengah padang pasir yang bertemu dengan tunggangannya yang hilang itu. Allah lebih bergembira. Makanya Allah senang dengan orang yang bertaubat. Maka kita harus memberikan harapan kepada orang untuk bertaubat. Hatta dia pelaku bid'ah, dia berbuat syirik, tetap dia harus kembali kepada Allah, taubat. Kita anjurkan dia untuk taubat. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan manusia dengan cara yang baik agar mereka bertaubat. Tapi setelah mereka bertaubat, mereka harus belajar. Jangan taubat, setelah taubat nggak belajar, nggak nuntut ilmu, kemudian malah kumpul dengan teman-temannya pelaku maksiat. Ya setannya goda lagi. Gimana setan godanya? Ya bikin maksiat yang baru, yang lama sudah ditinggalkan, cari yang baru. Nah itu setan, khutwatus syaitan. Makanya dia harus bergaul dengan kaum muslimin dan dia belajar. Yang paling penting dia belajar dan belajar. Memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dia pelajari tentang tauhid. Itu loh. Taubat dijelaskan tentang bahwa taubat diterima. Syaratnya taubat ada berapa? Syarat taubat. Yang pertama, al-iqla'. Artinya meninggalkan dosa-dosa itu. Yang kedua, an-nadam, menyesali. Dia harus menyesali. Bab kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun, penyesalan itu taubat. Yang ketiga, al-azm. Al-azm, dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Itu tiga.
Ditambah oleh Imam An-Nawawi dalam syarah dalam Riyadhus Shalihin, beliau sebutkan ada yang keempat, yaitu berkaitan dengan hak anak Adam harus dikembalikan. Kalau dia utang sama orang, ya harus bayar. Kalau dia pernah memukul orang, ya dia minta dihalalkan. Atau yang lainnya yang berkaitan dengan hak anak Adam. Atau dia pernah mengambil barang orang, harus kembalikan barang itu. Itu berkaitan dengan hak anak Adam yang keempat. Dan semua harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah semuanya. Gitu. Dan Allah menyuruh kita taubat dengan taubat yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Gitu. Jadi kita anjurkan orang untuk taubat. Jadi kita kembali kepada poin yang ketujuh, kita tidak memastikan azab. Setiap orang yang diancam dengan siksaan, seperti Nabi menyebutkan Rasulullah dalam hadis. Ini banyak sebenarnya hadisnya tentang ancaman, banyak, ribuan itu hadisnya. Sampai contoh hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kasnimatil buqtil ma'ilah la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha." Kata Nabi, sinfani min ahli nar. Yang pertama, rijalun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kasnimatil buqtil ma'ilah la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi, ada dua golongan yang mereka termasuk penghuni neraka. Ini ancaman yang aku belum pernah lihat pada zamanku ini, bersama Rasulullah. Yang pertama, yaitu orang-orang yang membawa pecut seperti buntut sapi, yang dia pecut manusia dengannya. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa ini penguasa-penguasa yang zalim, yang banyak memukul manusia. Yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk onta, yang mereka berjalan berlenggak-lenggok, yang mencondongkan laki-laki. Mereka tidak masuk sorga dan tidak mencium aroma sorga. Sesungguhnya aroma sorga tercium dengan sejauh perjalanan segini. Jadi, antum perhatikan di sini bentuknya ancaman. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang ini jutaan, ya. Di sekitar kita ini jutaan orang berpakaian tapi telanjang. Kelihatan rambutnya, kelihatan betisnya, kelihatan semuanya berpakaian. Bisa juga dia berpakaian lengkap, ketutup, tapi tembus pandang. Berpakaian tapi telanjang. Atau dia berpakaian ketat, yang kelihatan bentuk tubuhnya, dia berpakaian tapi telanjang. Dan banyak lagi penjelasan para ulama tentang masalah ini. Artinya ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita pastikan orang yang tidak pakai jilbab, yang nggak pakai jubah, nggak sempurna, neraka. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi itu bentuknya ancaman. Bisa jadi di akhir hayat ini taubat. Gitu. Maka di sini Ahlussunnah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan. Dan banyak seperti dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia ini banyak sekali, tapi kalau dia taubat diterima taubatnya dengan dasar ayat surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yang ke-8. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak dapat ditangguhkan dan disegerakan sesaat pun juga. Maka sungguhnya kematiannya akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, "Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjala." Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 145,
Allah juga berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharra wa la nafa illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun juga. Jadi kalau sudah datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan sama sekali, nggak bisa ditunda, nggak bisa nggak bisa dimajukan. Dalam surah Yunus ayat 49, Allah juga berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 11, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematian telah datang, dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Ini poin yang ke-8, menjelaskan tentang setiap makhluk mempunyai ajal pasti gitu. Dan dia tidak akan mati kecuali kalau apa? Jatah rezekinya sudah habis. Jadi seorang tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Dan setiap orang itu sudah ditentukan oleh Allah tentang rezekinya dan juga tentang ajalnya. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia meninggal dunia, baru dia mati. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kewajiban kita untuk banyak ingat kepada kematian. Kematian, kata Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah ingat kematian. Kata Nabi SAW, "Akthiru," perbanyak. Hadhimil ladzat artinya pemotong kelezatan. Kematian itu merupakan pemotong kelezatan, pemutus kelezatan. Kita sekarang masih hidup ini bisa menikmati semuanya. Menghirup udara, makan, minum, tidur, berjalan, usaha, atau segala macam sudah. Itu ketika kita hidup. Begitu kita mati, hilang semua, terputus semua kelezatan itu. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi orang mukmin selalu ingat kepada kematian, karena kita pasti akan mati, dan semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti akan mati. Dan manfaat dengan kita ingat kepada kematian, nanti untuk melihat, saya bawakan dalam buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing, nanti untuk melihat itu. Manfaat dari mengingat kematian banyak sekali, di antaranya bahwa dengan ingat kematian orang itu akan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atau yang pertama, dengan dia ingat kematian dia akan berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, dia taubat kepada Allah. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dengan ingat kepada kematian, dia akan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan ingat kepada kematian, dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Yang kelima, yang keenam, bahwa dengan ingat pada kematian, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Nggak dibuang-buang waktunya. Itu yang keenam, dengan ingat kepada kematian, dia akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Apakah berzikir, baca Al-Quran, atau berbuat kebaikan, atau sedekah, atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, dengan ingat kepada kematian, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Yang kedelapan, dengan ingat kepada kematian, maka dia akan merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah.
Yang kesembilan, dia selalu bersyukur atas semua nikmat, akan selalu bersyukur atas semua nikmat dan bersabar atas takdir Allah yang pahit. Yang kesembilan, dia selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan bersabar atas takdir Allah yang pahit. Yang kesepuluh, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Kalau dia ingat mati, dia nggak akan berlomba-lomba. Justru dia akan berlomba-lomba mengejar akhirat, bukan dunia. Yang ke-11, dia tidak akan terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dengan semua kenikmatan, fasilitas, dia tidak terlalu bergembira. Karena ini semua bisa saja hilang nanti. Yang ke-12, dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Ada keluarganya yang meninggal dunia, atau ada hartanya yang terkena bencana, dia tidak terlalu bersedih. Karena semua berjalan dengan takdir Allah. Yang ke-13, dia tidak akan hasad, tidak akan dengki kepada orang lain. Karena rezeki itu sudah dibagi oleh Allah, nggak boleh didengki. Yang ke-14, dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, dan dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Faqala ahsanul khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktharum lil mauti dhikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling utama, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling jenius? Ayyul mu'min akyas? Siapa orang mukmin yang cerdas, yang pintar, yang jenius? Siapa? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsan lima ba'du isti'dadan ulaika al akyas. Yaitu orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya, setelah kematian. Mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang yang jenius. Jadi kepintaran itu menurut Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk mati. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Hadis ini hasan. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, sebelum saya lanjutkan, dan itu perhatikan ya. Jadi orang yang pintar itu orang yang banyak ingat kepada kematian. Orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang yang pintar itu adalah orang yang sibuk dengan amal-amal soleh. Sibuk dia, bukan sibuk dengan dunia, bukan sibuk mengumpulkan harta, bukan. Sibuk dengan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia sibuk. Dia ingat kepada kematian, bahwa dia pasti akan mati. Sekarang apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri kepada kematian itu? Kemudian Nabi juga bersabda SAW, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Qala Rasulullah, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u min. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, dari azab dan siksa kubur, niscaya yang sesudahnya lebih mudah darinya. Jika ia tidak selamat di kubur, maka yang sesudahnya lebih susah darinya. Utsman bin Affan, perawi hadis ini, berkata,
Rasulullah SAW bersabda, belum pernah aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan di dunia melainkan kubur lebih menakutkan daripadanya. Jadi kalau ada pemandangan di muka bumi ini yang sangat menakutkan, kubur lebih menakutkan lagi daripada itu. Cuma karena sangat menakutkan kubur itu, maka orang-orang kafir berusaha untuk menghilangkan ketakutan itu. Dijadikanlah kubur tempat wisata oleh dia. Padahal yang di dalamnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu. Padahal pemandangan kubur itu pemandangan yang sangat menakutkan, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian kata Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata Bara' bin Azib radhiyallahu an, kunna ma Rasulullah SAW fi jinazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Kami pernah bersama Rasulullah SAW ketika menguburkan satu jenazah. Beliau duduk di pinggiran kubur, maka beliau menangis sampai membasahi tanah, tangisnya beliau. Kemudian beliau SAW bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadha fa'iddu. Untuk yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Artinya Nabi suruh kita untuk mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk kematian, untuk bekal di akhirat. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya, dihasilkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayta thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Tiga hal yang mengiringi kepergian orang yang mati. Tiga hal yang mengiringi kepergian orang mati, yaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Dua di antaranya akan kembali pulang, sedangkan yang satu akan tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa dunia itu pasti hilang dan pasti binasa. Semua perhiasan dunia dan harta yang dimiliki oleh seorang nggak akan dibawa mati oleh dia. Dia punya harta miliaran, triliunan, tanah berapa ratus hektar, atau kebun sawit berapa ribu hektar dia punya, nggak dibawa mati itu kalau dia mati. Atau emas berapa kilo dia punya, kalau dia mati nggak akan dibawa mati oleh dia. Hartanya itu nggak akan ikut ke liang kubur. Keluarganya juga nggak ada yang mau ikut ke liang kubur. Dia akan masuk dengan amalnya, bersama amal yang dia amalkan, apakah baik atau buruk. Di sini juga menunjukkan tentang apa? Tentang dianjurkan memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian yang paling bermanfaat buat si mayit adalah amalnya dan doa anak yang soleh. Adapun keluarga dan hartanya pasti akan ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, Nabi SAW ketika melewati satu kuburan orang muslim, Nabi mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa ketika ada jenazah itu dikuburkan, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat tentang apa sih cita-cita dan angan-angan orang yang sudah mati itu. Jadi orang mati juga punya cita-cita, orang mati punya angan-angan yang dia inginkan kalau orang-orang kafir kembali ke dunia. Nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya yang dia ingin melakukan amal soleh. Tapi orang muslim ini ketika dia meninggal dunia, yang dia cita-citakan apa? 2 rakaat. Dia ingin sholat 2 rakaat. Yang dia ada waktu nggak dikerjakan 2 rakaat itu.
Kata Nabi SAW tentang orang yang baru meninggal dunia, kata Nabi, ta'ammalu fima yatamannahul amwat. Perhatikanlah apa yang dicita-citakan oleh orang yang mati. Kata Rasulullah SAW, raq'atani khafifatani mimma tahkiruna wa tanaffaluna bihi yaziduhuma hadha fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Dua rakaat yang ringan, yang kalian anggap remeh, yang kalian bisa melakukan sholat sunat dengannya, kedua rakaat tersebut akan menambah kebaikan pahala amalnya yang lebih ia cintai daripada sisa dunia bagi kalian. Artinya amal soleh itu yang dia citakan bagaimana mengamalkan soleh. Dulu ada dua rakaat yang dia ada waktu dia nggak kerjakan, yang dia berzikir dia nggak kerjakan, sedekah yang mesti dia bersedekah dia nggak kerjakan itu kesempatan itu sampai dia meninggal dunia. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir, bahkan beliau mengatakan sahih. Kemudian juga dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang keempat. Artinya seorang yang meninggal dunia, dia ingin melaksanakan sholat dua rakaat yang dulu pernah ditinggalkan oleh dia. Artinya sholat sunat, karena sholat sunatnya akan menambah apa? Menambah amalnya dia, pahalanya dia, ganjarannya di akhirat. Gitu. Makanya jangan ditinggalkan. Dan sering saya sampaikan juga tentang sholat yang rawatib, jangan ditinggalkan itu. Sholat malam jangan tinggalkan. Yang sudah jelas nasnya sahih. Gitu. Adapun berkaitan dengan sholat syuruk nanti ada pembahasannya, karena saya lihat jalan-jalannya semuanya dhaif, lemah hadisnya. Tapi enggak sekarang saya akan bawakan penjelasan tentang sholat syuruk itu. Artinya berkaitan dengan pahala seperti haji dan umroh itu hadis yang dhaif, hadisnya lemah. Tapi enggak sekarang, insya Allah nanti saya akan bawakan sanadnya dengan penjelasan para ulama ahli hadis tentang kelemahannya. Sekarang saya akan sebutkan bagaimana penyesalan orang-orang yang dia sudah mati, dia ingin kembali ke dunia. Antum lihat ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Yang pertama kita buka dulu surah Fatir. Di surah Fatir ayat 36, 37. Penyesalan orang-orang yang dia dimasukkan ke neraka, kemudian dia ingin kembali ke dunia. Allah berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannama liyuqda 'alaihim fayamutu wala yukhaffafu min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan. Orang kafir yang dengan itu mereka mati. Karena apa? Dan kematian, kalau udah masuk neraka atau masuk surga nggak ada mati lagi, karena kematian sudah disembelih. Jadi nggak ada kematian. Orang yang masuk neraka dia nggak akan mati, la yamutu fiha wala nggak akan mati, nggak akan hidup dia. Artinya kenapa nggak dikatakan tidak hidup? Karena disiksa terus dia, terus nggak pernah berhenti disiksa itu. Makanya la yuqda 'alaihim fayamutu, mereka nggak dibinasakan sehingga dengan itu mereka mati, mereka nggak dimatikan. Wala yukhaffafu anhum min adzab, nggak akan diringankan siksanya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami mengadab setiap orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka teriak-teriak di neraka jahanam itu, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh, ghairal ladzi kunna amal, selain dari amal yang pernah kami lakukan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir.
Jadi Allah menyebutkan wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Mereka teriak-teriak dalam neraka jahanam. Mereka berkata, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam untuk kami melakukan amal-amal soleh selain dari apa yang kami sudah kerjakan di dunia ini. Artinya pekerjaan di dunia ini udah gak ada yang manfaat mereka kerjakan. Maksiat semua mereka kerjakan, kekufuran. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada dia yang dengan itu dia ingat, bagi orang yang mau ingat, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Sebagian menyebutkan dari mufassirin an-nadhir itu sudah diberikan umur 40 dan 60 tahun. Itu sudah peringatan. Di antara nadhir juga tumbuhnya uban. Sudah datang itu. Ancaman udah tumbuh uban itu mestinya dia tobat kepada Allah dosa-dosanya. Bukan terus maksiat, bukan terus sibuk dengan dunia. Maka kata Allah, fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah adab itu. Maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 di ayat 12, dan di ayat 12, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan seandainya engkau melihat, artinya melihat yang mengerikan nanti di hari kiamat itu, bagaimana orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di depan Allah dari kiamat nanti. Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat bagaimana kenyataan ini di hari kiamat ini. Wa sami'na, dan kami sudah dengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh, inna muqinun, sekarang kami baru yakin dengan akhirat ini, iman qul akhir baru yakin sekarang. Udah gak ada manfaatnya sama sekali penyesalan itu. Kemudian kata Allah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami kehendaki, kami berikan setiap jiwa itu petunjuknya, akan tapi sudah tetap perkataan kami bahwasanya neraka jahanam kami akan penuhi dari manusia dan jin semuanya gitu. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat ini bahwa neraka jahanam akan dipenuhi dengan jin dan manusia. Dan Allah sudah takdirkan demikian. Sudah tetap. Laqad walakin haqqal qawlu minni. Allah sudah tetapkan dalam takdirnya. Banyak manusia yang masuk neraka dan jin juga masuk neraka. Ini sudah ketetapan Allah SWT. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini bagaimana penyesalan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia ingin kembali ke dunia, yang mereka ingin lakukan apa? Mereka nggak pernah berpikir lagi kalau sudah di neraka itu, nggak pernah pengen jadi pejabat lagi, penguasa lagi, jadi pengusaha, jadi orang kaya. Nggak berpikir lagi dia soal itu. Yang mereka berpikir bagaimana kami melakukan amal soleh. Nggak ada mereka berpikir saya mau kembali ke dunia, mau jadi pejabat lagi, mau jadi presiden lagi, mau jadi menteri lagi. Nggak ada. Kalau sudah masuk neraka, ya sudah. Yang mereka cita-citakan, ini cita-citanya orang mati yang masuk neraka ini, dia punya cita-cita, punya angan-angan, yaitu apa? Kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal soleh. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'min, surah 23, ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Sehingga apabila datang kepada mereka salah seorang mereka al-maut, kematian, mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, barangkali aku bisa melakukan amal-amal saleh fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Jadi cita-cita mereka orang-orang yang sudah mati dan juga orang masuk neraka itu, cita-cita mereka dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal saleh. Kata Allah, kalla, tidak sekali-kali, tidak akan mungkin dikembalikan ke dunia. Inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan yang dikatakan oleh mereka. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ini juga menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah meninggal itu masuk di alam apa? Barzakh. Alam kubur itu alam barzakh. Enggak mungkin dia kembali ke dunia, enggak mungkin sudah. Jadi enggak ada orang mati datang ke dunia, enggak ada. Itu setan datang ke dunia itu. Kan banyak itu, datang di rumahnya, ada di atas hubungan rumahnya itu setan. Itu. Yang mengatakan bahwa mereka nggak akan kembali ke dunia, siapa yang mengatakan? Allah dalam Al-Quran. Min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi orang yang sudah mati nggak akan kembali ke dunia, nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu. Kalau ada orang bisa kembali ke dunia, yang pertama kali siapa? Rasulullah. Ya, sahabat pasti mengharapkan bertemu dengan Rasulullah. Nggak bisa. Jadi kalau sudah masuk ke liang kubur, nggak akan ada seorang pun yang kembali ke dunia sampai nanti mereka masuk ke dalam apakah surga atau neraka, tergantung daripada amalnya. Kemudian surah Az-Zumar jadi setelah ayat yang tadi yang kita bahas itu di poin yang ke-7 Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya kita bahas. Allah berfirman di ayat 53 dan seterusnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas atas diri mereka dengan perbuatan dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Artinya jangan putus asa, tetap taubat kepada Allah. Taubat, disuruh bertaubat, meskipun dosanya banyak suruh taubat. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli yatikumul adzabu tsumma la tunsarun. Adalah kalian kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Artinya ketika Allah sudah suruh taubat, kembali kepada Allah, taubat. Kemudian berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah. Tadi sudah kita bahas tentang sami'na wa ata'na, taat, melaksanakan ketaatan. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian enggak akan ditolong oleh Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatikumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dalam kalian mengikuti apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu dalam kalian mengikuti apa? Al-Qur'an. Yang Allah turunkan apa? Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an. Itu petunjuk dari Allah SWT, ikuti. Sebelum datang kepada kalian azab baghtatan, dengan tiba-tiba, dengan mendadak. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak menyadarinya. Jadi Allah ingatkan, segera taubat, kembali kepada Allah, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, amalkan. Sebelum datang azab Allah dengan tiba-tiba yang kalian tidak menyadarinya. Antaqul nafsu ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Janganlah ada orang berkata lagi, kata Allah, jangan ada yang berkata lagi, jangan ada satu jiwa mengatakan, sungguh penyesalanku sangat besar atas apa yang aku tinggalkan di muka bumi ini, yang aku sia-siakan. Tentang apa? Tentang hak Allah fi jambillah, tentang hak Allah dalam mentauhidkan Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, sesungguhnya aku dulunya termasuk orang-orang yang suka memperolok-olok agama ini. Kemudian antaqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan lagi ada yang berkata, kalau seandainya Allah menunjuki aku termasuk orang yang bertakwa.
Ini cita-cita mereka, angan mereka. Sudah nggak ada lagi petunjuk. Dulu mereka nggak mau mendengar Al-Quran dan Sunnah, nggak mau. Sekarang ketika mereka sudah mati, mereka menyesal. Kalau seandainya dulu Allah berikan petunjuk, aku jadi orang yang takwa. Au taqula hina taral adzab law anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Atau jangan lagi ada yang berkata ketika dia melihat siksa neraka jahanam itu, kalau seandainya aku bisa kembali ke dunia, sungguh aku menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Allah, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan telah datang kepadamu ayat-ayatku, engkau dustakan dan engkau sombong, maka engkau termasuk orang-orang kafir. Dan seterusnya. Maka orang-orang yang mendustakan itu wajahnya hitam dan jadi kiamat. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuh muswaddah 'alaysa fi jahannam mathwal mutakabbirin. Dan di hari kiamat engkau akan lihat orang-orang yang mendustakan Allah itu wajah mereka semuanya hitam. Bukankah neraka jahanam itu sebagai tempat orang-orang yang sombong? Gitu. Itu semua peringatan dari Al-Quran lengkap sudah menjelaskan semuanya. Tinggal manusia mau sadar atau tidak. Artinya kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran menjelaskan semuanya. Tentang orang-orang kafir Allah jelaskan, tentang orang beriman Allah jelaskan, tentang nikmatnya surga Allah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Meskipun kita nggak bisa bayangkan, tapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, dan Nabi sudah jelaskan nikmat surga itu. Allah juga jelaskan tentang siksa neraka, pedihnya siksa neraka, bagaimana azabnya neraka itu. Allah jelaskan dalam Al-Quran lengkap semuanya. Tinggal manusia mau ngambil petunjuk atau tidak. Allah sudah tunjukin manusia dua jalan. Wahadainahun najdain, kami tunjukin dua jalan. Dia mau selamat atau tidak, atau dia mau celaka. Gitu. Allah sudah tunjukin dua jalan. Fa'alhama fujuraha wa taqwa. Allah sudah ilhamkan kepada manusia, ini jalan yang jahat, ini jalan yang baik. Tinggal manusia memilih jalan itu. Supaya jangan ada penyesalan lagi di hari kiamat. Dan Allah sudah ingatkan yang terakhir, antum lihat surah Al-Munafiqun yang terakhir. Tiga ayat terakhir di surah Al-Munafiqun dari ayat 9 sampai ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan demikian maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya Allah ingatkan dalam ayat ini jangan sampai kita lalai, disibukkan dengan harta, disibukkan dengan kerja, disibukkan dengan dagang, disibukkan dengan usaha, atau disibukkan dengan anak-anak sehingga lupa dari zikir kepada Allah, lupa dari sholat yang 5 waktu, lupa sholat sunnah, dilalaikan sehingga nggak melakukan sholat yang wajib, yang sunnah, sholat malam, kemudian juga lupa untuk melakukan sedekah, baca Al-Quran, zikrillah ini, sholat, zikir, dan juga termasuk membaca Al-Quran termasuk zikir. Banyak yang nggak baca Quran karena sibuk dengan dunia, banyak nggak baca Quran karena sibuk dengan anak-anak. Bila kesempatan itu ada, tapi dia nggak mau gunakan kesempatan itu. Allah ingatkan di sini, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian maka dia termasuk orang yang rugi. Orang yang dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh usahanya, dagangnya, oleh kesibukan dunianya, sampai dia lupa dengan kewajiban kepada Allah, dia orang yang rugi. Lupa zikir kepada Allah, orang yang rugi. Begitu juga orang yang disibukkan dengan anak-anaknya, sampai dia nggak baca Al-Quran, lupa berzikir, sampai sholat ditinggalkan karena sibuk dengan anaknya. Ini orang-orang yang rugi. Allah sebutkan di sini, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian maka dia termasuk orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, adalah kalian infakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian.
Infakkan harta itu. Harta yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah. Allah berikan kepada kita supaya kita sedekah. Banyakin sedekah. Dan harta kita yang kita miliki itu milik Allah. Yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik memberi rezeki. Jadi Allah suruh infakkan. Sebelum apa? Sebelum datang kematian. Sebab kalau datang kematian, dia akan berkata begini, ya Allah, kalau seandainya engkau tunda ajalku ya Allah, tunda sedikit lagi, aku akan sedekah, dan aku termasuk orang soleh. Udah nggak bisa, mana ada ajal bisa ditunda? Nggak bisa. Jadi sekarang ada kesempatan, banyakin sedekah. Harta kita yang kita simpan nggak akan kita bawa mati. Banyakin sedekah, banyak orang yang perlu kita bantu. Sedekah, banyakin sedekah. Banyakin infak kita. Dan banyak orang yang membutuhkan sedekah kita. Banyak sekali. Maka sedekah sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia mengatakan, ini juga nih cita-cita orang-orang yang tadinya nggak mau sedekah, yang bakhil, yang pelit ini. Ya Allah, kalau engkau tunda ajalku, aku akan sedekah. Kenapa kemarin nggak mau sedekah? Kemarin sepekan yang lalu nggak mau sedekah. Sampai datang ajal. Dan banyak orang datang ajal tiba-tiba. Dia belum sempat sedekah. Wa aku minas sholihin, aku termasuk orang yang soleh. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Artinya ajal sudah maktub, sudah ditulis sama Allah SWT. Nggak akan maju, nggak akan mundur. Kewajiban kita adalah memperbanyak amal soleh. Jadi kita nggak usah heran ketika ada orang meninggal dunia, siapapun dia, hatta orang yang paling kita cintai di muka bumi ini, itu sudah ajal. Kita bersedih sebagai manusia wajar, tapi jangan kemudian kita tidak redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Semua berjalan di muka bumi dengan takdir Allah. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, apakah suami, istri, atau orang tua, atau anak, ini sudah ajal. Atau saudara kita, atau yang lainnya, sudah ajal. Kalau datang ajal nggak akan bisa dimajukan maupun diakhirkan. Makanya kewajiban kita redho dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Makanya ketika datang ajal itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Adapun kalau itu saudara kita, orang tua kita, istri kita, suami atau anak, maka kita lanjutkan ucapannya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khair minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku dan gantikan yang lebih baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita tambah sadar ini dengan peringatan-peringatan kematian ini, tambah sadar, tambah kita kembali kepada Allah, taubat dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.